Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Julmi. Saya dari kelas PBA semester 2, kelas D. Di sini saya akan menyampaikan jawaban saya tentang mata kuliah eh, pendidikan kewarganegaraan. Untuk soal yang pertama adalah, bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya, bangsa, dan agama Islam. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya adalah, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Eh, untuk keselarasan antara HAM dan agama, terutama agama Islam, adalah HAM sendiri memiliki semua HAM sendiri milik semua orang karena kodratnya sebagai manusia. Sebagaimana eh, pernyataan tersebut dalam Duham pasal 1, all human beings are born free and equal in dignity and right. Penggunaan istilah all human being berarti bahwa everyone atau setiap orang. Jadi setiap orang memiliki hak yang sama, atau dengan kata lain, tidak ada seorang pun boleh diabaikan hak-haknya atau diperlakukan secara berbeda berdasarkan perbedaan ras, warna kulit, terus jenis kelamin, bahasa, agama, politik, ataupun kebangsaan, asal usul, tingkat kekayaan, kelahiran, atau sebagainya. Dalam ajaran Islam sendiri ada istilah la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama, atau lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jelas mengandung makna bahwa tidak diperbolehkan ada pemaksaan dalam memeluk agama. Hal ini juga tidak berbeda dengan hak kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam berbagai HAM nasional dan internasional. Untuk HAM yang bertentangan antara HAM dan Islam, sebenarnya tidak ada contoh satupun yang menyatakan hukum Islam itu menentang HAM atau sebaliknya. Namun, hukum Islam ada karena untuk mencegah atau menjaga hak-hak tersebut. Contohnya adalah seperti hukum rajam, potong tangan, atau hukum pancung, yang dimana hukuman tersebut memiliki banyak manfaat yang sangat baik untuk kehidupan manusia. Contohnya hukum zina, yaitu 100 kali cambuk bagi yang belum kawin, dan rajam bagi yang sudah kawin, bertujuan untuk menjaga nasab dan menghindari dari penyakit yang berbahaya. Hukuman tuduhan zina, yaitu dicambuk 80 kali, bertujuan untuk menjaga kehormatan. Yang seterusnya adalah hukuman pencurian, yaitu potong tangan, bertujuan untuk menjaga harta, dan hukuman pembunuhan dan hukuman penganiayaan, yaitu kisos, dibunuh atau dianiaya pula. Itu adalah bertujuan untuk menjaga jiwa manusia. Jadi sebenarnya di Islam itu, hukum di Islam itu ya untuk menjaga HAM tersebut gitu. Jadi tidak ada yang bertentangan menurut saya. Untuk pertanyaan nomor 2 adalah, demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda. Yang pertama adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga tersebut. Hubungan lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif di negara Indonesia adalah mereka sederajat tetapi saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Karena sederajat itulah akan ada kewenangan dan pengertian dari masing-masing lembaga, dan akan timbul perselisihan dalam menjalankan pemerintah, yang menyebabkan pengertian awal Undang-Undang Dasar dibedakan sesuai dengan kepentingan dari setiap lembaga tersebut. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah kumpulan wakil rakyat yang harusnya menjadi kepala penyuara rakyat. Namun keadaannya sekarang tidak sama, mereka hanya mengatasnamakan kepentingan rakyat. Sebagai lembaga eksekutif, mereka menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Pelaksanaan undang-undang diawali oleh legislatif dan lembaga yudikatif yang mengontrol dari legislatif, yang membuat undang-undang karena cenderung kekuasaan partai sehingga harus ada yang mengontrol,
yaitu lembaga yudikatif. DPR sebagai lembaga legislatif berkewenangan membuat undang-undang dan mengontrol pemerintahan. Dari fungsinya, maka antara pihak legislatif dan eksekutif harus melakukan kerjasama. Terlebih dari Indonesia memegang prinsip pembagian kekuasaan. Walaupun bersatu akan terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif. Legislatif merupakan wakil dari partai tentunya. Legislatif merupakan wakil dari partai yang tentunya dalam menjalankan tugasnya tidak jauh dari kepentingan partai. Begitu juga dengan eksekutif yang meskipun dipilih langsung oleh rakyat, tetapi presiden memiliki hubungan dengan kepentingan rakyat, dengan kepentingan partai. Akibatnya, konflik yang terjadi dari hubungan eksekutif dan legislatif adalah konflik kepentingan antar partai yang ada. Soal untuk nomor 3 adalah menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal. Yang pertama adalah agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya adalah apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah? Jawabannya adalah Konstitusi Madinah merupakan unsur terpenting tegaknya masyarakat madani. Konstitusi ini terbentuk atas konsensus kolektif penduduk Madinah sebagai rujukan bersama dalam kehidupan masyarakat yang multikultural yang beragam agama, ras, suku, dan bangsa. Konstitusi ini dibentuk untuk menciptakan integrasi sosial masyarakat pasca hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan mengantisipasi munculnya perbedaan kepentingan yang sering memicu konflik horizontal yang disebabkan fanatisme kesukuan dan agama yang melatar belakangi kehidupan sosial masyarakat Madinah. Nilai-nilai yang termaktub dalam Piagam Madinah dengan merefleksikan nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW periode Madinah menyatakan bahwa Konstitusi Madinah merupakan piagam perdamaian untuk menyatukan kabilah atau suku-suku yang masih bersifat kesukuan dan sering berada dalam konflik yang termaktub di dalamnya kebijakan dan prinsip kenegaraan Nabi Muhammad SAW yang demokratis dan manusiawi dalam bingkai spiritualitas dengan menegakkan nilai persaudaraan, keterbukaan, persamaan hak, penghormatan hak-hak asasi manusia, dan penegakan hukum. Dan untuk soal yang terakhir adalah radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Yang pertama adalah dengan memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang kedua adalah dengan memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan juga benar. Hal ini dapat mencegah pemahaman radikalisme dan tindak terorisme ialah memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya adalah dengan bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut, karena tentu tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman juga harus diperlukan. Yang ketiga adalah meminimalisir kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Sedemikian sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial harus diminimalisir. Yang ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan bisa dilakukan dengan upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat, terlebih di tingkat negara. Sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan, terlebih dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Yang selanjutnya adalah mendukung aksi perdamaian. Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan untuk usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Yang selanjutnya adalah berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan kepada
aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme atau terorisme entah kecil maupun besar. Yang selanjutnya adalah menyaring informasi yang didapatkan. Menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Hal ini dikarenakan informasi yang didapat tidak selamanya benar ataupun harus diikuti, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti ini, di mana informasi yang datang dapat di mana saja. Mungkin sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.